Oke, kita bahas yuk. Coba deh pikirin, ada satu ironi yang gede banget soal Ramadan. Katanya kan ini bulan buat nahan diri, nahan lapar, nahan emosi, nahan nafsu. Tapi anehnya justru di bulan yang harusnya paling hemat ini, pengeluaran kita malah jadi yang paling boros. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya dompet kita tuh kayaknya selalu sekarat tiap habis lebaran? Padahal kan gaji ya segitu-gitu aja, nggak ada tuh pemasukan tiba-tiba naik. Harusnya kita kembali fitri, ini malah kondisi finansial kita yang kembali kritis. Yuk kita pecahin misterinya. Ya, ini dia paradoksnya. Ekspektasinya, Ramadan itu bulan buat nahan diri. Tapi, realitanya, Lebaran justru jadi bulan paling boncos sedunia. Emang sih ada THR, tapi entah kenapa beberapa hari setelah Lebaran, saldo rekening udah kayak kena badai. Oke, gejalanya udah kelihatan kan? Sekarang waktunya kita cari tahu diagnosisnya. Ternyata fenomena ini tuh ada namanya loh. Sesuatu yang kita semua rasain tapi mungkin susah disebutin. Ini dia, pajak gengsi. Yap, ini dia biang keroknya. Pajak gengsi. Ini tuh pajak sosial yang nggak tertulis, yang kita bayar bukan ke negara, tapi ke gengsi kita sendiri dan ke lingkungan sosial kita, cuma buat jaga image. Pajak yang nggak ada aturannya, tapi kok ya hampir semua dari kita bayar tiap tahun. Jadi gini, tradisi lebaran kita yang niatnya baik, tanpa sadar malah dibajak sama tiga hal ini. Gengsi, tekanan sosial, dan kapitalisme. Tiga-tiganya ini nih kombinasi maut yang bikin kita miskin berjamaah pasca lebaran. Oke, nggak percaya? Kita lihat buktinya satu-satu. Kita bakal bongkar dua jebakan pertama yang diam-diam nguras dompet kita sampai kering. Siap? Jebakan nomor 1, bukber. Buka bersama. Niat awalnya kan bagus ya buat silaturahmi. Tapi coba deh lihat sekarang. Bukber tuh seringnya jadi ajang pamer tahunan kan? Tempatnya harus di kafe yang instagramable, yang mahal. Obrolannya dari yang apa kabar, jadi kerja di mana sekarang, gaji berapa. Benar banget kata di slide ini, silaturahmi udah jadi adu nasib. Nah, coba lihat deh rincian biayanya. Ini gila banget. Mungkin cuma 25%-nya yang beneran kita bayar buat makan minum. Sisanya, 75% itu buat bayar validasi sosial. Biar dibilang, wah keren ya. Padahal orang-orang itu mungkin besoknya juga udah lupa sama kita. Lanjut, jebakan kedua, baju baru. Ya, emang sih dianjurkan pakai baju terbaik. Tapi, terbaik itu kan nggak harus baru kan? Sayangnya, gara-gara perang diskon di e-commerce dan tren baju seragaman keluarga, kita jadi kayak wajib beli baru. Pertanyaannya logis banget. Masa iya sih kita mau nyicil utang 6 bulan buat baju yang dipakainya cuma 6 jam doang? Masih ada lagi nih, kita lanjut ke jebakan nomor 3 dan 4. Yang ini juga sering kita anggap remeh, padahal efeknya ngeri. Ketiga, hampers lebaran. Dulu isinya kue kering dari toples biasa, sekarang jadi ajang lomba estetika. Coba lihat chartnya. Isi hampersnya tuh mungkin cuma 25% dari harga yang kita bayar. Sisanya, yaitu 75% buat bayar bungkusnya yang cantik, keranjang rotannya, pitanya, yang jujur aja besok paginya juga masuk tempat sampah. Ini kan pemborosan yang nggak kelihatan. Dan yang keempat, ini nih, dilema salam tempen. Tradisinya kan bagus banget ya buat nyenengin ponakan-ponakan. Tapi masalahnya kita sebagai orang dewasa sering rusaknya pakai gengsi. Kita kasih amplop tebel bukan karena ikhlas, tapi karena takut dibilang pelit, takut dijudge, wah kok hidupnya gitu-gitu aja, takut dibandingin sama sepupu yang lain. Oke, dan sekarang kita sampai di puncaknya, the final boss. Jebakan kelima di mana semua pajak gengsi yang tadi kita bahas, itu semua digabungin jadi satu. Ini dia, sindrom miliarder sehari pas mudik. Buat sebagian orang,
Mudik tuh bukan cuma pulang kampung, tapi jadi panggung pembuktian. Lihat aja alurnya. H-7, upgrade HP baru, nyicil pastinya. Pas hari H, sewa mobil keren biar kelihatan sukses, traktir semua orang. Seminggu kemudian pas balik ke kota, realita menyambut dengan sebungkus mie instan. Nah, ini dia inti masalahnya. Kita rela memiskinkan diri kita sendiri demi sebuah ilusi kesuksesan yang cuma bertahan beberapa hari. Kelihatan kayak sultan di kampung, tapi pas balik ke perantauan, pusing 7 keliling mikirin cicilan. Oke. Setelah kita bongkar semua jebakannya, jangan jadi pesimis dulu. Sekarang kita ngomongin solusinya. Ini soal gimana caranya kita mendefinisikan ulang apa itu kemenangan di hari Lebaran. Lebaran itu kan artinya hari kemenangan. Tapi kemenangan yang sesungguhnya itu bukan soal seberapa mahal baju lo atau seberapa tebel amplop lo. Kemenangan sejati itu adalah pas kita berhasil menang ngelawan hawa nafsu kita sendiri. Termasuk nafsu buat pamer. Dan ingat ini baik-baik ya. Kalau tahun ini emang budget kamu pas-pasan dan cuma bisa lebaran sederhana, ya nggak apa-apa. Beneran, karena orang-orang yang tulus sayang sama kamu, mereka nggak akan ngejudge kamu dari tebelnya amplop atau kerennya mobil sewaanmu. Nah, sekarang giliran kalian. Dari kelima pajak gengsi tadi, bukber, baju baru, hampers, salam tempel, sampai flexing pas mudik, jujur deh, mana yang paling sering bikin dompet kalian teriak minta tolong? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sama-sama belajar dari pengalaman masing-masing.